Halo semuanya, selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 111, sesi Kamis 2, dengan saya Muhammad Alfat Sultani dengan PM 240 320 10 059. Saya Ivan Alexander Putri Andika dengan NPM 24158. Di sini ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Penelitian ini membahas penerapan optimasi industri pada perusahaan bordir Surabaya Ngagel untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan melalui pemilihan produk optimal, penentuan rute distribusi terbaik, pengendalian persediaan, serta penentuan keuntungan maksimum. Metode yang digunakan meliputi dynamic programming untuk alokasi produksi, short untuk efisiensi jalur distribusi, EOQ dan continuous review untuk penilaian persediaan, serta integer programming untuk menentukan kombinasi produksi yang memberikan laba maksimal. Proses pengolahan data dilakukan menggunakan Microsoft Excel, WinKSB, POMQM, dan Tora. Agar perhitungan lebih cepat, sistematis, dan akurat, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu membantu perusahaan meningkatkan efisiensi produksi, distribusi, pengolahan persediaan, dan profitabilitas secara optimal. Oke, pendahuluan di sini ada pendahuluan pertama 1.2 rumusan masalah, yaitu rumusan masalah penelitian ini adalah menentukan produk optimal menggunakan metode dynamic programming dan menentukan rute distribusi paling efisien menggunakan metode Sharp Truth pada bordir Surabaya Ngagel. Terus ada tujuan penelitian ini bertujuan mengoptimalkan produk distribusi persediaan dan keuntungan perusahaan menggunakan metode dynamic programming, Short Truth, EOQ, Continuous Review, dan Integer Programming. Terus ada manfaat. Penelitian ini bermanfaat untuk mengoptimalkan operasional perusahaan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi kesalahan perhitungan, dan menjadi referensi penelitian optimal industri. Lalu ada batasan masalah. Penelitian ini dilakukan di bordir Surabaya Ngagal dengan metode dynamic programming, Short Truth, EOQ, continuous review, dan integer programming menggunakan software Excel, MKSB, POM, QM, dan Tora. Terus ada asumsi. Asumsi penelitian ini mengasumsikan data valid, biaya tetap, permintaan stabil, dan kapasitas produksi tidak berubah. Lanjut, di sini ada tinjauan pustaka, ini yang 2.1, yaitu optimasi. Optimasi merupakan suatu proses untuk memperoleh hasil terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Lalu ada dynamic programming. Dynamic programming merupakan metode penyelesaian masalah yang dilakukan dengan membagi sesuatu permasalahan besar menjadi beberapa submasalah yang lebih kecil. Lalu ada analisis rute jaringan. Analisis rute jaringan merupakan metode yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik atau paling efisien dalam suatu jaringan. Lalu ada economic order quantity atau EOQ. Economic order quantity atau EOQ merupakan metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan persediaan yang paling ekonomis. Lalu ada integer programming. Integer programming merupakan metode optimasi matematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan variabel keputusan berupa bilangan bulat. Lalu ada WinKSB. WinKSB merupakan software yang digunakan untuk membantu penyelesaian berbagai permasalahan dalam bidang riset operasi dan pengambilan keputusan. Lalu ada Microsoft Excel. Microsoft Excel ini merupakan aplikasi pengolah angka yang dikembangkan oleh Microsoft dan banyak digunakan dalam berbagai bidang pekerjaan maupun pendidikan. Lalu ada Tora. Tora merupakan software yang digunakan untuk membantu penyelesaian masalah riset operasi dan metode kuantitatif. Lalu ada POMKM. POMKM merupakan software yang digunakan untuk membantu analisis kuantitatif dan manajemen operasi dalam proses pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya ada metodologi. Jadi yang pertama itu kita melakukan pengamatan pada tanggal 11 Mei 2026 pada pukul 13.00 hingga 14.20. Pengambilan data ini dilakukan secara langsung melalui observasi di Surabaya Ngagel, bordir Surabaya Ngagel. Nah, kemudian di sini ada pengumpulan data, ada tabel jenis produknya, di mana kita menggunakan 10 produk, yaitu ada jersey, seragam kerja, kemeja, jaket, kaos, polo shirt, wearpack, coverall, rompi, dan juga jas alma mater. Kita bisa melihat di sini ada unit tersedianya dalam satuan lusin, berat per produk dalam satuan kilogram, dan harga per produknya dalam satuan lusin rupiah. Kemudian di sini ada kapasitas maksimum armadanya yaitu sebesar 140 kg. Nah, kemudian di sini ada data rute perjalanan distribusi. Ini digambarkan melalui rute graf, di mana setiap node-nya ini menggambarkan kota. Di mana kota satu itu melambangkan kota Tangerang, di mana PT distributornya itu berasal, itu di PT Multigarment Indonesia, dan yang node 11 itu berada di Surabaya, yaitu di mana Bordir Surabaya Ngagel itu berada. Nah, ini ada bobot-bobotnya yang melambangkan jarak antar kotanya. Dan di sini ada data permintaan produk, di mana tiga produk yang kami pakai ini diambil dari hasil runningan di WinKSB, yaitu di Dynamic Programming. Di mana yang pertama itu ada produk seragam kerja, produk meja, dan juga produk polo shirt. Nah, tabel ini itu menggambarkan
data permintaan produknya selama 1 tahun, berarti dari bulan Januari hingga bulan Desember. Di mana untuk produk seragam kerja ini memiliki demand sebanyak 2.124 piece. Kemudian untuk demand produk kemeja itu sebanyak 2.172 piece dan untuk produk polo shirt itu sebanyak 2.064 piece. Kemudian untuk data keterbatasan pada perusahaan ini diambil dari eh, hasil yang tadi itu, di mana modal satuan seragam kerja itu sebesar 75.000, produk kemeja itu sebesar 65.000, dan produk polo shirt itu sebesar 55.000. Sehingga kapasitas maksimum untuk modalnya adalah sebesar 195.000. Kemudian untuk rak etalasenya, yang diambil dari hasil pengamatan kami dan juga wawancara, di mana untuk produk seragam kerja itu rak etalasenya sebanyak 12, produk kemeja itu sebanyak 15, dan produk polo shirt itu sebanyak 14, sehingga kapasitas maksimumnya sebanyak 41 rak etalase. Kemudian untuk laba atau keuntungannya, ini diambil dari harga jual dikurangi dengan modalnya. Yang mana laba untuk produk seragam kerja itu sebesar 70.000, untuk produk kemeja itu sebesar 60.000, dan untuk produk polo shirt itu sebesar 40.000. Sehingga dari data keterbatasan tersebut dan juga data keuntungan diperolehlah fungsi tujuan dengan juga fungsi batasan, di mana kita akan memaksimumkan Z. Z sama dengan 70.000 X1 plus 65.000 X2 plus 55.000 X3. Kemudian dengan fungsi batasan 75.000 X1 plus 65.000 X2 plus 40.000 X3 sama dengan 195.000. Harusnya kurang kurang dari sama dengan 195.000. Kemudian fungsi batasan yang berikutnya 12x1 plus 15x2 plus 14x3 kurang dari sama dengan 14. Dan yang terakhir adalah fungsi non negativity, yaitu x1, x2, x3 lebih besar sama dengan 0 dan integer. Kemudian ini adalah flowchart yang kami gunakan. Ini melambangkan alur alur penelitian kami dari mulainya itu kita mengambil studi literatur sebagai kajian teori, kemudian studi lapangan yaitu wawancara kami dan observasi, rumusan masalah yaitu yang kami jelaskan dan tanyakan apa yang ingin diteliti nantinya, tujuan untuk menentukan apa tujuan dari penelitian kami dan juga wawancara itu, kemudian untuk identifikasi variabel operasional itu juga dijelaskan yang mana yang merupakan pengumpulan data dan yang mana merupakan variabel terikat dan juga variabel uh, bebas. Kemudian untuk pengumpulan data ini ada data jenis produk, data unit tiap produk, data berat per produk, data harga per produk, data kapasitas maksimum armada, data noda rute distribusi Tangerang Surabaya, data jarak antar noda distribusi, data permintaan seragam kerja, data harga seragam kerja, data biaya penyimpanan seragam kerja, data permintaan kemeja, data harga kemeja, data biaya penyimpanan kemeja, data permintaan polo shirt, data harga polo shirt, data biaya penyimpanan polo shirt, data biaya akuisi atau biaya pesan, data hari kerja dan lead time, data keterbatasan modal, rak etalase, dan laba atau unit. Kemudian yang berikutnya itu ada pengelolaan data, di mana kita di sini ada 4 pengolahan data. Yang pertama itu ada metode dynamic programming yang kita menggunakan software WinKSP. Terus ada shortest route yang kita menggunakan WinKSP dan juga POMQM. Kemudian ada metode economic order quantity dan juga continuous review yang di sini kita menggunakan Microsoft Excel, POMQM dan juga WinKSP. Dan juga metode branch and bound yang menggunakan software Microsoft Excel dan Tora. Kemudian setelah datanya valid nanti baru kita analisis di hasil dan pembahasan. Setelah hasil dan pembahasan sudah didapat, maka kita akan membuatkan dan menarik kesimpulan serta memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Dan selesai sudah laporan kita. Setelah ini kita akan merunning software, beberapa software yang sudah tadi saya sebutkan, yaitu ada WinKSP, POMQM, Excel, dan juga Tora, supaya kita dapat mengetahui permasalahan tadi itu penyelesaiannya kayak gimana. Oke, baik. Kita akan di sini langsung aja ke running software-nya. Di sini kita merunning software WinKSB yaitu Dynamic Programming. Oke, langsung aja. Kita masukin judulnya. Terus di sini kita masukin variabelnya ada 10 variabel. Nah, di sini kita langsung input aja. Oke. Nah,
Di sini kita langsung input nih. Di sini ada jersey, seragam kerja, kemeja, jaket, kaos, polo shirt, workpack, coverall, rompi, dan jas meter. Nah, kita juga masukin unit variable-nya. Kita bisa lihat di unit variable itu di sini, yaitu unit tersedia. Itu dia satuannya lusin. Nah, jadi kita masukin 18, 10, 15, 11, 20, 10, 55, 55, 10, 12, 140. 140 ini adalah kapasitas maksimum armadanya. Lalu di sini ada unit capacity required. Ini itu di berat per produk. Jadi ada 3, 5, 4, 9, 2, 3, 12, 13, 4, sama 7 kilo. Nah, di sini ada 420.000 jersey itu masuk di harga per produk. Nah, di sini ada 420.000 jersey, terus ada 900.000 seragam kerja, 750.000 kemeja, 130 1.380 jaket, 336.000 kaos, 660.000 polo shirt, 1.740 wearpack, 200 dua 2.520 overall, 540.000 rompi, dan 1.140.000 jas alameter. Itu harganya. Oke, langsung kita solve analisis. Oke, di sini kita dapat outputnya, yaitu pertama ada seragam kerja dengan decision quantity-nya 10 dan kemeja dengan 15 dan polo shirt dengan 10. Nah, tiga barang ini yang kita pilih nanti untuk eh, kita maksimalkan keuntungannya. Nah, bisa dari sini, output dari Knapp State problem. Baik, saat ini kita akan menjalankan running software yang pertama di software POMQM, yaitu untuk menentukan shortest route atau rute terpendek dalam transportasi ya. Jadi dari kota Tangerang, yaitu lokasi distributor utama kami di PT Multi Garment Indonesia, ke Surabaya, yaitu lokasi dari perusahaan bordir Surabaya Ngagel. Oke, langsung aja kita buka POMQM kita, kemudian kita pilih yang networks. Setelah itu kita pilih yang shortest route. Namain aja bordir, oh salah, bordir Surabaya Ngagel. Oke, ini directed, saya pilih yang directed. Kemudian untuk pronouns-nya ini saya pilih yang A, B, C, D. Nah, untuk number of branches-nya ini sendiri ada 24 karena dia ada 11 node, jadi total branch-nya itu atau percabangannya ada 24 ya. Nah, oke. Setelah ini kita langsung masukin aja angka-angkanya. Oke, nah ini udah saya masukin input datanya ya. Jadi jarak antar kota A ke kota B dan seterusnya. Dan ini adalah jaraknya ya. Bobotnya itu adalah sebagai jarak. Oke, kemudian kita tinggal pencet aja solve. Baik, ini setelah kita udah running, maka hasil output ini didapatkan. Nih, output network result ya. Didapatkan total distance-nya itu adalah sebesar 580 kilometer. Jadi jarak paling minimumnya adalah sebesar 580 kilometer. Rute ini, rute A, E, Q, B dengan start node-nya itu 1 ke 2, 2 ke 6, 6 ke 9, dan 9 ke 11. Dari Tangerang, Tangerang menuju ke Jakarta, Jakarta menuju Karawang, Karawang menuju Cirebon, dan Cirebon menuju Surabaya. Maka diperoleh total distance-nya atau total jarak minimum sebesar 580 kilometer. Oke, baik. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai input dan juga output EOKI baik di Excel maupun di POMQM. Oke, jadi untuk EOKI yang ada di Excel kita bisa melihat ini nggak akan saya running kayak gimana-gimana. Saya akan hanya menjelaskan aja caranya itu gimana. Oke, jadi yang pertama ini ada data permintaan ya atau data demand yang ini hanya dijumlahkan aja dari data permintaan selama setahun itu dari Januari sampai Desember. Sama aja semuanya untuk tiga objek, tiga produk. Nah, untuk permintaan per tahun itu diambil dari sini. Untuk hari operasi per tahun itu diambil dari hasil wawancara kami, di mana mereka tuh ternyata hanya buka 6 hari dalam dalam seminggu, yang dimana kalau dijumlahkan itu ada 312 hari ya dalam satu tahun. Kemudian untuk kata-kata rata-rata permintaan bulanan itu, ini caranya ya tinggal 2021-2024 ini, ya 2124, 2124 dibagi dengan 12. Maka didapatlah 177 unit per bulannya. Kemudian ada harga per piecesnya, di mana ini juga didapatkan dari hasil wawancara kami ya, yaitu 75.000 modalnya untuk membeli satu seragam kerja atau bahannya atau materialnya dari si distributor.
Kemudian ini ada biaya per order, di mana ini biayanya juga didapatkan dari hasil wawancara, yaitu sebesar 150.000 per sekali order. Kemudian ini ada service level dan juga nilai Z yang kami gunakan. Ini kami samaratakan untuk ketiga produk, yaitu service levelnya sebesar 0,97 dan untuk nilai Z-nya kami mengambil 95%, yaitu dengan skor 1,88. Kemudian untuk biaya simpan per tahun ini juga diperoleh dari hasil wawancara kami, yaitu sebesar 8.200 per piece per tahun. Kemudian untuk lead time-nya sendiri, ini juga kami dapat dari hasil wawancara, yaitu selama 5 hari ya. Dan untuk rata-rata lead time-nya itu adalah 0,0160. Ya. Nah, kemudian ini EOQ-nya tinggal kita masuk-masukin aja. Ini untuk demand ya. Demand-nya itu 2124 sama kayak tadi. Untuk S-nya itu juga sama. Ini udah ada rumusnya. Kita tinggal masuk-masukin aja. Kemudian ini S-nya. Ini itu tadi biaya pesan ya, biaya pesan atau biaya akuisi. Kemudian ini ada H itu biaya simpan, EOQ ini lah yang didapat sebesar 279. Jadi sekali order mereka akan pesan 279 produk. Itu yang bagusnya. Oke, economic order quantity didapatlah. Nah, ini kemudian ada OC. OC itu adalah biaya pemesanan, yaitu didapat sebesar 1.141.935 rupiah. Dan ada HC, yaitu biaya simpan totalnya ya. Ini semua total dalam satu tahun, yaitu sebanyak 1.143.900 rupiah. Dan untuk TMC yaitu adalah ini total dari OC dan juga HC, yaitu sorry bukan, TMC itu adalah TMC itu adalah total dari ini ya, dia adalah biaya operasional yang digabungkan dengan total biaya pembelian produk ke distributor utama, yaitu sebesar 159 eh, juta 300.000 rupiah. Dan TMC ini adalah total dari OC dan HC, yaitu biaya pemesanan dijumlahkan dengan biaya simpan, yaitu sebesar 2.285.835 rupiah. Maka total biaya yang diperoleh yang dibutuhkan untuk produk ini, produk seragam kerja dalam satu tahun, yaitu adalah 161.585.835 rupiah. Oke, kita lanjut ke EOQ yang EOQ data kemeja. Oke, sama juga. Ini adalah data permintaan dalam satu tahun, jadi dari bulan Januari sampai bulan Desember, yaitu sebesar sebanyak 2.172 unit seragam kemeja. Baik, ini adalah data permintaan dari produk kemeja selama satu tahun, yaitu dari bulan Januari sampai Desember, yaitu jumlahnya sebanyak 2.172 unit. Kemudian di sini hari operasinya juga sama kayak tadi, karena mereka masih satu karyawan yang sama kan. Kemudian ini 181-nya itu adalah rata-rata permintaan bulanan, yaitu dengan cara yang sama, 2.172 dibagi dengan 12 bulan. Kemudian harga per piece-nya itu adalah modal dari satu piece yang mereka dapatkan dari distributor, 65.000 untuk satu unitnya. Kemudian untuk biaya pemesanannya itu adalah sebanyak 180.000. Dan untuk service level dan nilai Z itu masih sama, yaitu 0,97 dan 1,88. Untuk biaya simpannya ini sebesar 7.500 rupiah. Dan untuk lead time-nya itu selama 7 hari, sehingga diperoleh rata-rata lead time-nya adalah sebanyak 0,0224. Nah, ini EOQ kemejanya. Untuk EOQ kemejanya ini diperoleh sebesar 323 unit kemeja ya, diperoleh dari sini dari dengan rumus 2 DS per H itu di akar. Kemudian OC-nya ini diperoleh sejumlah 1.210.402 rupiah. HC-nya atau biaya simpannya itu sebesar 1.211.250 rupiah. TMC-nya itu tadi biaya yang dibayarkan kepada produk distribusi dengan biaya operasional dan digabungkan dengan total biaya pembelian produk, yaitu sebesar 141.000 rupiah. Kemudian TAC-nya ini jumlah dari OC dengan HC yaitu sebesar 2.421.652 rupiah. Dengan total biaya yaitu digabung semua ya, dijumlahkan semua, yaitu sebanyak 143.601.652 rupiah. Oke, kita lanjut ke data meta polo shirt. Oke, untuk polo shirt ini sama juga. Ini adalah data permintaan dalam satu tahun untuk produk polo shirt. Didapatkan data permintaan itu per tahun adalah sebanyak 2.064 unit per tahun untuk produk polo shirt.
Kemudian harga operasinya sama dan untuk rata-rata permintaannya ini tinggal dibagi 12 bulan didapatlah 172 piece. Kemudian untuk harga per piecesnya ini 55.000, ini harga beli mereka dari distributor utama yaitu PT Multi Garment Indonesia. Untuk biaya pemesanan ini 140.000 rupiah dan untuk service level dan nilai Z-nya ini sama 0,97 dan 1,88. Untuk biaya simpannya ini 6.500 per piece per tahun. Nah, ini lead time-nya mereka 8 hari dan diperoleh rata-rata lead time-nya itu sebesar 0,0256. Oke, kita masuk ke EOKI Polo Shirt. EOKI Polo Shirt ini kita bisa lihat diperolehlah 299 unit sekali ordernya ya. Jadi mereka bisa diperoleh dari sini, dari rumus ini. Nah, kemudian diperoleh OC-nya itu sebesar 966.421 rupiah dan HC yaitu biaya simpan sebanyak 971.750 rupiah. Diperoleh TMC-nya juga sebesar 113.520.000 dan TAC-nya itu gabungan dari yang tadi itu sebesar 1.938.171 rupiah. Dan total biaya mereka jadinya 115.458.171 rupiah. Oke, itu tadi running di Excel. Sekarang kita akan masuk ke running yang ada di software Comcare. Kita akan coba salah satu ya. Yang pertama, kita buka dulu software Comcare kita, terus kita buka inventory ini, klik yang inventory ya. Nanti akan muncul seperti ini. Seperti ini kita ubah aja ini namanya saya ganti jadi EOKI seragam kerja. Oke, kalau sudah langsung aja diklik oke. Kita masukin aja demand rate-nya. Jadi yang pertama kan kita mau ini seragam kerja dulu. Seragam kerja itu demand-nya 2124 ya, 2124. Oke. Untuk setup atau ordering cost-nya itu adalah biaya pesan ya, yaitu sebanyak 150.000. 150.000. Kemudian untuk holding atau carrying cost itu adalah biaya simpan yaitu sebanyak 8.200. Nah, untuk unit cost-nya ini dilihat dari harga modal mereka ya, modal per piecesnya yaitu 75.000 per unit. Oke. Nah, setelah itu kita langsung aja klik solve. Klik solve. Nah, maka diperolehlah ini ya. Nah, ini kita bisa lihat ini ada optimal order quantity yaitu 278,76. Sebenarnya ini itu tuh kurang lebih sama kayak yang hasil di Excel. Cuman kan ini kan di desimalnya tuh diperlihatkan gitu. Sedangkan kan kalau misalkan di Excel itu kayak dibulatkan. Kalau tadi kan kita dapat di Excel tuh 279. Nah, ini dapatnya 278,76. Nah, kemudian ada maksimum inventory level. Ini juga sama aja ya sebenarnya. 279 itu sama. Jadinya hasilnya sama. Kemudian ada juga ini average inventory atau yang disebut dengan rata-rata stok di gudang, yaitu sebesar 139,38. Kemudian ada order per period yaitu sebanyak 7 kali 7,62. Jadi mereka akan memesan dalam satu tahun itu sebanyak 7 kali dan sekali pesannya itu akan sejumlah 278,76 atau dibulatkan 279 ya. Kemudian untuk annual setup cost-nya ini adalah biaya tahunan ya biaya penyimpanan bukan biaya biaya pemesanan tahunan itu sejumlah 11 juta 1,141.142.917 rupiah dan annual holding cost ini dianggapnya juga sama. Nah, kemudian didapat total inventory atau holding per setup cost-nya itu sejumlah 2.285.835 rupiah. Nah, itu unit cost-nya kita bisa lihat itu sebenarnya kayak TMC tadi. Jadi biaya operasional yang digabungkan dengan biaya pembelian yaitu sebesar 159.300.000. Ini sama aja kayak yang di Excel tadi ya, hasilnya sama. Nah, ini total cost-nya berarti jumlah ya dari yang 2 juta ini sama yang 159 juta ini. Jadi diperoleh 161.585.800 rupiah. Oke, kita bisa lihat kurvanya. Jadi kita bisa lihat bahwa kurvanya ini setup cost-nya ini bergerak melengkung ke bawah yang mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah seragam kerja yang dipesan dalam satu kali transaksi, maka total biaya pemesanan tahunan ini akan semakin menurun. Dan sebaliknya, jika kurva holding cost-nya ini bergerak naik secara linear, maka ini akan menunjukkan bahwa semakin besar kuantitas barang yang dipesan, biaya penyimpanan di gudangnya juga akan semakin membengkak. Oke? Jadi artinya kayak gini. Oke? Nah, perpotongannya ini tuh membuktikan bahwa ini ada kuantitasnya itu sejumlah 278,76 unit sebagai titik paling optimal yang menghasilkan keseimbangan biaya terendah. Pada sumbu vertikal, yaitu dengan total biaya operasional
Untuk persediaan tahunan yaitu sebesar 2.285.834 rupiah. Oke, EOQ kemeja sama juga, ini tinggal kita samain. Jadinya ini ada 2.172 dengan setup ordering cost itu sejumlah 180.000. 180.000. Dan untuk holding carrying cost atau biaya simpan itu sejumlah 7.500 dan unit costnya itu sebanyak 65.000. Sama juga, jadi optimal order quantity-nya itu sejumlah 322,89. Kalau tadi kan 323 di Excel. Jadi sebenarnya mirip-mirip ya. Kemudian untuk tapi di Excel itu dibulatkan. Kemudian untuk average inventory-nya itu sejumlah 161,44 unit atau bisa dibilang 161,4 161 atau 162. Dan untuk order per periodnya mereka sama juga kurang lebih jadinya ada 6 kali order. Untuk annual setup cost-nya ini itu adalah sejumlah 1.210.826 rupiah sama juga kayak annual holding cost-nya, dan total inventory plus holding cost-nya ini adalah sejumlah 2.421.653 rupiah. Unit cost-nya ini ya ini kita bisa lihat bahwa ada 14.118.000 ya 141.180.000 rupiah, dan total cost ya ini adalah jumlah yang tadi yaitu sejumlah 143.661.600 rupiah. Kita bisa lihat bahwa ini sama, jadi eh, kita bisa melihat bahwa kurva setup cost ini tuh melengkung ke bawah yang mengindikasikan semakin banyak jumlah seragam kerja yang dipesan dalam satu kali, maka total biaya pemesanan tahunannya akan semakin menurun. Sebaliknya, jika holding cost ini bergerak naik secara linear, menunjukkan bahwa semakin besar kuantitas barang dipesan, maka biaya penyimpanan di gudang akan semakin membengkak. Nah, ini titik potongnya itu 322,89 yang menandakan bahwa itu udah paling maksimal, maksudnya paling optimal dan dalam minimum eh, operasional ya, itu sebesar 2.421.653.000 rupiah. Oke, kalau sudah kita masukin aja datanya. Untuk demand rate-nya adalah sebesar 2064. Kemudian untuk setup ordernya itu sejumlah 140.000. 140.000. Oke, untuk holding carrying cost-nya itu 6.500. Dan untuk unit cost-nya itu sebesar 65.000. Jadi ini optimal order quantity-nya atau EOQ itu diperoleh sebesar 298,18. Nah, ini bisa dibilang berarti kan dia sejumlah 298. Kemudian untuk maksimum inventory levelnya ini juga sama. Nah, untuk average inventory-nya ini 149,09 unit. Kemudian untuk order per periodnya dalam satu tahun itu dipesan sebanyak 6,92 kali atau sebanyak 7 kali kalau kita bulatkan. Untuk annual setup cost-nya dan annual holding cost-nya itu berada pada titik seimbang juga, yang dimana mereka masing-masing sebesar 969.082 rupiah. Terus ada total inventory-nya, yaitu adalah satu 1.938.164 rupiah. Dan untuk unit cost-nya ini ada 113.520.000. Sama juga ya kayak di Excel. Dan untuk total cost-nya itu sebanyak 115.458.200. Nah, kurang lebih kurvanya itu mirip ya bentuknya. Jadi sama-sama aja. Di mana kita bisa melihat holding cost-nya itu bergerak secara naik. Nah, holding cost ini yang warna pink. Holding cost-nya bergerak secara naik yang mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah seragam kerja yang dipesan dalam satu kali, maka total biaya pemesanan tahunan akan semakin menurun. Sebaliknya, holding cost ini akan bergerak eh, secara linear apabila dia biaya pemesanan di gudang itu biaya penyimpanan di gudang itu makin membengkak. Jadi kalau misalnya kuantitas barang yang dipesan makin banyak, jadi dia akan membengkak di holding cost ini. Oke, seperti itu. Dan diperoleh juga modal yang harus dikeluarin minimum paling paling minimum dalam satu tahunnya itu persediaan itu sejumlah 1.938.164 rupiah. Oke. Oke, di sini kita akan masuk ke software Wincasby juga yang namanya inventory. Kita mau lihat EOQ atau ya EOQ-nya EOQ-nya di software WinCSB ini yang namanya inventory teori teori sistem. Oke, di sini kita bisa mulai pertama dengan ini, yaitu kita akan memilih di sini continuous review fixed order quantity system. Lalu di sini title-nya kita harus boleh sini. Terus
Oke, di sini nanti kita masukin data yang ada di Excel ini. Nah, nanti eh, kita akan menginput di software itu dari seragam kerja sampai ke Polosher. Oke, setelah kita input, ini seragam kerja, yaitu kita dapat pilihan 2124, terus standar revisionnya 52,712. Lalu di sini ada order or setup cost-nya 150.000, terus ada unit acquisition cost-nya itu 75.000, terus ada unit holding-nya itu ada 5.000, 8.200, dan unit broker estimate-nya itu 100%, dan unit back order cost-nya 75.000. Dan constant value-nya itu sebesar 0,0160. Oke, kita bisa langsung di solve dan analisis. Nah, kita menggunakan solve optimal. Nah, di sini kita mendapatkan hasilnya. Nah, di sini kita mendapatkan total inventory relevant cost-nya itu 2.424.558 rupiah. Nah, dengan average demand-nya itu 2.124, dan standar deviasi itu 5.052,712. Dan optimal reorder point-nya itu sekitar 48,550. Dan optimalnya di 281,0901. Nah, ini biasa kemeja, kemeja. Oke. Kemeja, aduh kemeja. Oke, nanti kita ganti aja kemeja. Terus, oke. Kita bakal masukin data yang ada di sini. Di sini kita udah dapat, setelah kita input, kita dapatkan Mian 2172, yang mana itu kita sesuaikan dengan di sini di kemeja. Nah, kemeja. Oke. Ini kemeja 2172. Tadi kan seragam kerja itu 2124. Nah, sekarang kemeja 2172. Oke, sudah kita sesuaikan. Standar deviasinya tuh 55,691. Harus setupnya 180.000, unit efisiennya 65.000, dan holdingnya tuh 7.500. Ini kita, nah, di sini ada unit back order cost-nya tuh 65.000, dan constant value-nya ada di 0,0224. Kita solve analisis. Oke, solve. Nah, di sini kita mendapatkan total inventory relevant cost-nya 168.002.230.000. Terus dengan optimal reordernya 487.960,8, dan optimal order quantity-nya 805, closure, closure. Oke, kita masukin. Setelah kita menginputnya dari Excel tadi 2064, kita dapat nilainya standar deviasinya 50,74, terus ada order setupnya tuh sebesar 140.000, ada terus unit efisiennya 55.000, unit holdingnya 6.500, dan unit back ordernya sebesar 55.000. Di sini constant value-nya 0,0256. Kita di sini soft analysis, yaitu kita pilih optimal solve, dan di sini kita mendapatkan total inventory relevant cost-nya 617.614.75.74. Di sini kita dapat optimal reordernya 79,388, dan optimal ordernya 9429,251. Baik, di sini saya akan running software Excel dulu yang pertama untuk integer programming ya. Jadi kita buka dulu Excelnya. Baik, ini sebenarnya udah aku masukin, tapi aku jelasin aja sedikit. Jadi yang fungsi tujuan ini yang di X1, X2, X3, ini merupakan keuntungan ya. Jadi laba, laba dari penjualan produk X1 ini yaitu adalah seragam kerja, X2-nya itu adalah kemeja, dan X3 itu adalah polo shirt. Kemudian untuk variabel keputusan ini yang nantinya akan menjadi keuntungan maksimum yang kita akan dapatkan setelah kita running Excel-nya nanti menggunakan fitur solver. Kemudian untuk fungsi kendala satu ini 75.000, 65.000, 55.000 itu merupakan modal dari masing-masing produk ya. Jadi yang X1 ini 75.000 itu modal dari seragam kerja, 65.000 X2 itu adalah modal dari
kemeja, dan 55.000 X3 itu adalah modal dari polo shirt. Kemudian untuk fungsi kendala yang kedua yaitu ada ini 12, 15, 14 itu adalah rak rak ya, rak atau etalase dari masing-masing produk. Jadi untuk produk seragam kerja itu raknya ada 12, kemeja itu ada 15, dan untuk polo shirt ada 14. Nah, mereka punya kapasitas maksimum, di mana ini adalah jumlah dari si modal tadi. Jadi kalau modal yang ditambahkan, dijumlahkan, hasilnya akan 195.000. Maka modalnya mereka itu tidak boleh melebihi 195.000. Jadi mereka nanti pas di running di software itu harus kurang dari sama dengan 195.000. Sedangkan untuk yang rakyat teras ini juga jumlah jumlah dari 12 tambah 15 tambah 14, maka nanti pas di running juga mereka harus kurang dari sama dengan 41. Nah, untuk variabel keputusannya ini yang akan menjadi changing variabel nantinya untuk menentukan berapa jumlah atau berapa unit produk yang akan diproduksi. Jadi yang pertama ini kita mau menggunakan rumus sum product. Sum product. Nah, baru kita akan blok yang ini fungsi tujuan. Setelahnya kita akan pakai koma ya. Ini tergantung X masing-masing. Terus ini variabel urusan. Terus jangan lupa di blok pakai F4 dan ditutup kurung dan enter. Nah, untuk ininya ini sama bisa kita getrek aja. Nah, kalau udah kayak ini, kita bisa solve. Untuk set objektifnya kita pakai ini ya. Untuk changing variable selnya kita pakai variabel keputusan ini. Kemudian jangan lupa ini to max ya, bukan to min, karena kan kita mau memaksimalkan keuntungan. Ini metodenya simplex LP dan kita akan menambahkan ini. Ini sebenarnya bisa kita tambahin satu-satu, cuman aku biasanya drag aja. Nah, ini harus kurang dari sama dengan ya. Jadi benar-benar untuk constraint-nya yang ini ya. Oke, ini kita add. Nah, kemudian karena kita mau ininya itu adalah integer dalam bentukan bilangan bulat, karena kan nggak mungkin kita bikin unit produk itu setengah atau kayak misalkan 1,8, itu kan kayak aneh ya, masa nggak mungkin. Jadi kita tambahkan juga ini changing variabelnya itu sebagai integer yang nanti dia akan berbentuk bulat. Oke, kalau sudah akan keluar tampilan kayak gini. Kemudian setelah itu kita bisa klik solve. Nah, nantinya akan muncul kayak gini, solver found a solution ketika dia sudah visible atau solusi dapat ditemukan. Baru setelah itu kita klik OK. Nah, ini sudah muncul. Jadi dia ada variabel keputusan itu ada sebanyak satu jumlah unit seragam kerja, satu jumlah unit kemeja, dan juga satu jumlah unit polo shirt. Dan nantinya akan didapatkan keuntungan sebesar 170.000. Itu keuntungan maksimum. Nah, ini untuk ininya ya, dia sama ya. Jadi kalau dia dijumlahin kan hasilnya bakal sama, ini juga dijumlahin hasilnya sama, dan dia tidak lebih dari kapasitas maksimumnya ini. Lanjut, kita akan ke software Tora, yang mana kita akan melihat eh, untuk melihat integer programmingnya. Jadi kita pakai menggunakan metode integer programming di software Tora. Oke, selanjut ke softwarenya. Di sini kita klik, lalu kita pilih integer programming. Terus di sini langsung aja Google input screen, dan di sini kita tulis judulnya yaitu toolbox, 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 toolbox. Oke, di sini kita masukin. Nah, tadi tuh kita bisa nyesuaiin datanya. Kita ambil di lem lem data kita. Yaitu pertama di sini ada, yaitu variabelnya tuh ada tiga. Ada ini tipe, yaitu sebenarnya seragam kerja, kemeja, dan polo shirt. Oke, di sini masukin tiga. Terus kita masukin juga di sini ada model dan array etalasenya, yaitu sebagai constraint-nya. Ya. Oke, kita masukin dulu. Ini ada polo shirt. Sini. Oke, setelah kita masukkan semua inputnya, baru kita langsung solve menu.
Oke, so problem. Go automate. Dan automated. Nah, di sini kita dapatkan problemnya itu ada 4, 7, sama 12. Terus kita ke user ini kita step by step. Ini kita langsung 2,60. Terus kita cek juga yang di sini yang belum integer kita pilih. Nah, di sini kita juga ini ternyata belum integer. Dan di sini juga kita bisa memilih belum integer. Ini juga ini belum integer, belum integer. Sampai kita mendapatkan di N50. Yang mana ini adalah N50 ini adalah optimalnya eh, dari yang dapat di perusahaan itu dengan value kemeja seragam kerja itu satu, kemeja satu dan polisher satu, dan keuntungannya itu dapat 110.000. Adalah hasil optimalnya. Oke, oke, hasil dan pembahasan. Di sini kita habis marketing software, jadi kita akan membahasnya. Di sini saya eh, menggunakan software WNKSB, di mana eh, di WNKSB saya menginput data. Yang pertama ada jersey, seragam kerja, kemeja jaket, kaos, polo shirt, wear pack, coverall, rompi, dan jas ala meter dengan unit available 18, 10, 15, 11, 20, 10, 5, 5, 10, 12, dan capacity 140, serta unit capacity requirednya 3, 5, 4, 9, 2, 3, 12, 13, 4, sama 7. Dan return functionnya itu ada di 420.000, ada yang 900.000, 780.000, terus 336.000, 660.000, 174.000, 1.740.000, terus ada dua 2.520.000, ada 540.000, lalu ada 1.140.000. Nah, berdasarkan input and abstract problem terdapat 10 jenis produk dengan kapasitas maksimum 140, di mana setiap produk memiliki jumlah unit, kebutuhan kapasitas, dan nilai keuntungan yang berbeda-beda. Seluruh produk dipertimbangkan untuk menentukan kombinasi optimal yang menghasilkan keuntungan maksimum tanpa melebihi kapasitas yang tersedia. Lalu di sini ada output. Nah, outputnya berdasarkan hasil dynamic programming kinetic problem. Kombinasi produk optimal yang dipilih adalah seragam kerja sebanyak 10 unit, kemeja sebanyak 15 unit, dan polo shirt sebanyak 10 unit hingga kapasitas maksimum 140 terpenuhi. Kombinasi tersebut menghasilkan total keuntungan sebesar 29.820.000 rupiah, dan sedangkan produk lainnya tidak dipilih karena keterbatasan kapasitas dan pertimbangan keuntungan maksimum. Oke, di sini saya akan menjelaskan shortest route, yaitu di mana kita di sini running menggunakan software POMQM. Jadi data jaringan distribusinya terdapat di beberapa lintasan antar kota dari Tangerang hingga Surabaya dengan jarak yang berbeda-beda. Jadi di sini ada 11 node di mana itu menggambarkan jarak antar Tangerang ke Surabaya, dan tiap bobotnya yaitu ada 24 bobot itu menggambarkan jarak antar kotanya. Kemudian kita bisa melihat di sini hasil outputnya, di mana hasil outputnya ini memiliki total jarak yaitu sebesar 550 km sebagai jarak minimum, dan dia akan melalui kota Tangerang, Jakarta, Karawang, Cirebon hingga sampai di Surabaya. Jadi kita cuma pakai A, E, R, W dengan total jarak minimum sebesar 550 km sehingga dapat meminimalkan biaya logistik dan waktu pengiriman. Kemudian saya akan menjelaskan juga economic order quantity dan continuous review input data. Di sini saya akan menjelaskan economic order quantity produk seragam kerja. Nah, di sini kita bisa melihat input data EOQ produk seragam kerja ini meliputi demand sebesar 2.124 unit per tahunnya, biaya pemesanan sebesar 150.000 per order, biaya penyimpanan sebesar 8.200 per piece per tahun, dan harga produk itu sebesar 75.000 per piece. Nah, data ini berdasarkan operasional bordir survei Google. Kemudian kita bisa lihat di sini demand-nya, ada di sini tabel yang kayak tadi, dan di sini ada juga tabel satu lagi yang menggambarkan ada lead time dan juga ada rata-rata kerja lead time. Di sini juga ada Z dan juga service level, di mana service level dan nilai Z-nya itu kita pakai semuanya sama untuk ketiga produk, di mana service levelnya itu sebesar 0,97 dan untuk nilai Z-nya itu sebesar 1,88. Kemudian ini ada economic order quantity produk meja, di mana
Produk kemeja ini memiliki demand sebesar 2.172 unit per tahun, biaya pemesanan sebesar 180.000 per order, biaya penyimpanan sebesar 7.500 per piece per tahun, dan harga produk sebesar 65.000 per piece. Kemudian kita bisa lihat juga di sini ada lead time-nya itu selama 7 hari, kalau yang tadi itu 5 hari, dan rata-rata lead time-nya itu 0,0224. Dan sini ada economic order quantity produk polo shirt, di mana polo shirt ini memiliki demand rate selama setahunnya itu sebesar 2.064 unit per tahun, dengan biaya pemesanan sebesar 140.000 per order, biaya penyimpanan sebesar 6.500 per piece per tahun, dan harga produknya ini sendiri sebesar 55.000 per piece. Dan di sini kita bisa lihat bahwa lead time-nya itu selama 8 hari dan memiliki rata-rata lead time yaitu sebesar 0,0256. Kemudian di sini kita bisa melihat ada EOKI. EOKI ini hasil outputnya, yang dimana hasil perhitungan EOKI produk seragam kerja menunjukkan jumlah pesanan optimal itu sebanyak 279 unit per order dengan total biaya persediaan sebesar 161.585.835 rupiah per tahunnya yang terdiri dari biaya pemesanan, penyimpanan, dan biaya material. Ini kita bisa lihat bahwa hasil di Excel dan juga hasil POMCAM ini kurang lebihnya sama, cuman kalau misalnya di POMCAM ini desimalnya lebih banyak sehingga kalau yang di Excel ini lebih dibulatkan. Jadi hasilnya cuma beda-beda dikit. Kemudian kita bisa lihat juga kurvanya, bahwa kurvanya itu bentuknya kayak gitu ya, dia stabil tapi dia menaik dikit gitu. Ini hasil output untuk EOKI kemeja, di mana hasil perhitungan EOKI produk kemeja ini menentukan jumlah pesanan optimal yang itu sebanyak 323 unit per order dengan total biaya persediaan yaitu sebesar 143.601.652 rupiah. Kemudian kita bisa lihat juga hasil di Excel dan juga POMCAM itu juga hampir sama, di mana sama juga yang kayak tadi bilang, hasil di POMCAM-nya ini lebih detailkan desimalnya, sementara kalau di Excel-nya dibulatkan, jadi hasilnya kelihatan beda tapi sebenarnya sama aja. Ini juga kita bisa lihat kurvanya 11-12 dengan kurva yang tadi produk seragam kerja, di mana mereka stabil tapi dia menaik. Kemudian untuk EOKI produk polo shirt, kita bisa lihat bahwa menunjukkan jumlah pemesan optimal yaitu sebanyak 299 unit per order dengan total biaya persediaan sebesar 115.458.171 rupiah per tahunnya yang terdiri dari biaya pemesanan, penyimpanan, dan biaya material. Kita juga bisa lihat bahwa di sini hasil EOKI dari Excel dan juga POMCAM-nya juga mirip-mirip, cuman bedanya kayak tadi juga, yang satu dibulatkan, yang satu desimalnya masih masih terus-terus. Kemudian kurvanya juga 11-12 kurang lebih sama. Jadi dia bentuknya kayak gitu, stabil tapi dia menaik sedikit. Oke, tidak hanya di POMCAM dan Excel, kita juga merunningnya di WinKSB. Nah, untuk Economic Order Quantity dan Continuous Review output datanya untuk di Continuous Review produk seragam kerja di WinKSB, itu hasil analisis pengendalian persediaan menunjukkan jumlah pemesanan optimal sebesar 281 unit dengan reorder point 49 unit dan safety stock sebesar 15 unit. Kebijakan ini menghasilkan total biaya persediaan sebesar Rp2.424.558 dan membantu perusahaan meminimalkan biaya persediaan secara optimal. Bisa dilihat di sini, kalau di gambar ini terdapat total inventory relevant cost, yang mana di sini dia menampilkan Rp2.424.558 di sini untuk economic order, quantity, dan continuous review output datanya yang produk kemeja. Nah, hasil analisis pengendalian persediaan menunjukkan jumlah pemesanan optimal sebesar 10.448 unit dengan reorder point 489 unit dan safety stock 2.719 unit. Kebijakan ini menghasilkan total biaya persediaan sebesar Rp98.443,91 sehingga dapat meminimalkan biaya persediaan perusahaan. Bisa dilihat di sini total inventory, bisa kita lihat di sini 9 juta 98 jutanya itu bisa dilihat di total inventory relevant cost. Nah, di sini untuk produk pleasure, hasil analisis pengendalian persediaan menunjukkan jumlah pemesanan optimal sebesar 772 unit dengan reorder point 530 unit dan safety stock sebesar 1.383 unit. Kebijakan ini menghasilkan total biaya persediaan sebesar 14.033.470 rupiah sehingga dapat meminimalkan biaya persediaan perusahaan. Dan kita bisa lihat di sini pada gambar ya itu total inventory relevant cost-nya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai
hasil input data dan juga output data integer programming yang di running pada software Excel. Oke, jadi di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada data yang di input, itu fungsi tujuannya sama kayak tadi yang ada di tabel sebelumnya, di mana 70.000, 60.000, 40.000 itu merupakan keuntungan. Dan nilai variabel keputusan itu yang mau kita cari. Dengan fungsi kendala itu 75.000, 65.000, 50.000, 55.000 itu merupakan modalnya, dan dia harus kurang lebih dari 195.000. Dan untuk fungsi kendala yang kedua itu menggambarkan rak atau etalasenya, di mana itu ada 12, 15, dan 14. Di mana kapasitas maksimum itu sebesar 41 rak etalase. Kemudian variabel keputusannya inilah yang mau kita cari. Nah, jadi ini saya ada naruh untuk set objektifnya, kita bisa lihat ya, set objektifnya itu kita pakai yang di variabel keputusan. Kemudian untuk yang kita mencari itu adalah untuk maximize, dan di sini constraint yang kita masukin ada fungsi kendala satu dan fungsi kendala dua, itu harus kurang dari sama dengan kapasitas maksimum masing-masing. Dan nilai X1, X2, X3 di variabel keputusannya itu harus berupa integer. Nah, setelah kita solve menggunakan syntax LP, sudah ditemukan bahwa solusi optimalnya ini visible ya, yang berarti dapat ditemukan. Kita bisa lihat juga di hasil SSAD ini. Setelah kita melihat input data di Excel, kita juga menginput data di software Tora. Nah, input data pada software Tora digunakan untuk menyelesaikan masalah integer programming dengan metode branch and bound guna menentukan kombinasi optimal produk seragam kerja, kemeja, dan polisher. Model ini bertujuan memaksimalkan keuntungan dengan mempertimbangkan kendala modal dan kapasitas perusahaan agar diperoleh hasil yang optimal. Nah, bisa dilihat di sini sama seperti Excel. Di sini kita mendapat constraint-nya itu ada dua dan variabelnya ada tiga. Yang mana variabel itu seragam kerja, kemeja, dan polisher, dan constraint-nya itu ada konsen pertama dan konsen kedua, yaitu berupa modal dan laba. Setelah tadi kita udah masukin inputnya, ini ada outputnya. Hasil penyelesaian program linear dengan Excel software ini menunjukkan kombinasi produksi optimal yang terdiri dari satu unit seragam kerja, satu unit kemeja, dan satu unit polo shirt dengan keuntungan maksimum yaitu sebesar Rp170.000. Kombinasi tersebut juga memanfaatkan seluruh kapasitas modal dan kapasitas produksi secara optimal tanpa adanya sisa sumber daya. Baik, dari kita juga mendapatkan setelah kita mendapatkan output dari Excel, kita juga mendapatkan output dari data software Tora. Nah, dari sini kita melihat bahwasannya hasil metode branch and bound menunjukkan solusi optimal diperoleh pada kombinasi produksi satu unit seragam kerja, satu unit kemeja, dan satu unit polo shirt. Dengan keuntungan maksimum sebesar 170.000, solusi ini menjadi keputusan terbaik karena memenuhi seluruh kendala modal dan kapasitas perusahaan. Bisa kita lihat di gambar, di sini ada yang paling kiri ini adalah em, automated bench and bound, yang mana di sini dia langsung otomatis. Nah, di sini kita bisa melihat sub problemnya tuh ada 4, 7, dan 12. Nah, di sebelah kanan ini kita masuk ke bench and bound yang eh, step by step. Jadi kita dapat step by step sampai akhir. Nah, di akhir kita mendapatkan subproblem di 50, yaitu dengan value seragam kerja satu, kayak kemeja satu, dan polisher satu. Nah, di sini kita mendapatkan solusinya, yaitu keuntungan maksimumnya sebesar 170.000. Eh, Masuk ke hasil pembahasan. Di sini pembahasan penelitian pada Bordir Surabaya Ngagal membahas optimasi operasional perusahaan menggunakan metode dynamic programming, Shortest Road, EOKI, Continuous Review, dan Intelligent Programming. Hasil penelitian menunjukkan kombinasi produk optimal untuk distribusi adalah seragam kerja, kemeja, dan polo shirt. Dengan keuntungan 29.820.000, rute distribusi paling efisien diperoleh melalui jalur Tangerang, Jakarta, Karawang, Cirebon, Surabaya dengan jarak minimum 550 kilometer. Pengendalian persediaan menggunakan metode EOKI menghasilkan jumlah pemesan optimal pada masing-masing produk sehingga biaya persediaan dapat diminimalkan. Sedangkan metode continuous review membantu menentukan safety stock dan reorder point agar terhindar dari shortage maupun overstock. Selain itu, hasil integer programming pada Excel Solver dan Tora menunjukkan kombinasi produksi optimal berupa satu unit seragam kerja, satu unit kemeja, dan satu unit polo shirt dengan keuntungan maksimum Rp170.000, serta seluruh kapasitas modal dan ruang etalase digunakan secara optimal. Masuk ke kesimpulan dan juga saran. Dynamic Programming menghasilkan kombinasi optimal seragam kerja, kemeja, dan juga polo shirt dengan keuntungan Rp29.820.000.
Shortest route menghasilkan jalur Tangerang, Jakarta, Karawang, Cirebon, Surabaya dengan jarak minimum yaitu sebesar 550 km. EOQ dan continuous review menghasilkan jumlah pemesanan optimal, safety stock, dan reorder point untuk meminimalkan biaya persediaan produk integer programming. Biaya persediaan produk. Integer programming menghasilkan kombinasi produk optimal dengan keuntungan maksimum yaitu sebesar Rp170.000 sesuai batasan modal dan kapasitas perusahaan. Nah, untuk saran, Bordir Surabaya Ngagel disarankan menerapkan hasil optimasi sebagai acuan operasional perusahaan. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan lebih banyak produk, variasi lead time, serta metode optimasi yang lebih kompleks agar hasil penelitian ini menjadi lebih akurat dan komprehensif. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah tingkah laku. Kami ucapkan terima kasih.